Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Kebetulan gue bikin videonya pagi, jadi gue ucapin selamat pagi buat kalian semua yang nonton video gue. Gue doain panjang umur, sehat selalu, berkah rezekinya, sukses usahanya. Nah, video kali ini gue akan ngebahas tentang fungsi dari daun pisang, karena banyak banget kemarin tuh pas gue upload di YouTube, di Instagram, banyak banget yang minta bikinin video fungsi sama prosesnya. Jadi gue bikin video buat kalian semua, gue support buat kalian semua. Jangan lupa yang lagi nonton subscribe dulu. Kalau udah subscribe, klik nyalakan tombol loncengnya. Follow juga Instagram gue di @galaxy_co_indonesia. Kita cek sekarang juga. Nah, ini gue pakai daun pisang jadi banyak tuh ya. Ini daun pisang, ini ada semua burayaknya juga. Kalau dilihatkan sekalian nggak kelihatan ya. Jadi ini ada yang pakai daun pisang, ada yang enggak. Nah, di sini gua akan bahas sedikit dulu. Ini burayak yang udah genap 1 bulan. Jadi ini burayak 1 bulan, dia nggak pakai daun pisang, tapi dia pakai air bening aja. Jadi sistemnya kalau misalnya di sini usia 1 bulan sampai dia mau ke 2 bulan itu cuman pergantian air. Jadi bisa dibilang kalau misalnya dasarnya udah kotor seperti ini nih, nah nanti sore disipon dikasih air endapan baru. Untuk apa? Untuk dia cepat mutasi. Karena kalau di sini kalau misalnya ikannya mau gede itu dari pakan juga ngaruh, tapi dari air juga ngaruh. Jadi kalau misalnya mau pertumbuhannya cepat gede, airnya harus dijaga. Kalau usianya udah 1 bulan seperti ini, terus dia badannya udah agak gedean, tinggal disemprot aja, disemprot nanti airnya keluar otomatis seperti ini. Jadi airnya itu nanti kualitasnya jadi bagus lagi. Jadi biar dia kotorannya itu bersih, jadi dia percepat juga pertumbuhannya seperti itu ya. Nah, ini burayak 1 bulan, jadi dia nggak perlu pakai daun pisang. Kenapa? Karena dia udah bisa aman dari predator seperti larva capung sama jentik nyamuk kebon. Nah, fungsi dari daun pisang sendiri ini untuk tempat berlindung burayak. Karena umur 4 hari sampai 2 minggu itu zona merahnya burayak. Kenapa bisa dibilang zona merahnya burayak? Karena paling rentan usia 4 hari sampai 2 minggu itu burayak bisa hilang mendadak. Yang kedua itu pengaruh dari predator. Yang kedua, yang paling pengaruh itu di sini predatornya dari jentik nyamuk kebon sama dari larva capung. Nah, jentik nyamuk kebon di sini beda sama jentik nyamuk yang di rumah kalian. Kalau misalnya di komplek-komplek itu jentik nyamuknya yang biasa atau bisa dibilang yang jentik nyamuknya itu yang kecil-kecil. Nah, kalau di sini itu ada kebon di belakang rumah gua. Nah, itu jentik nyamuk kebon itu 3 kali lipat gedenya daripada jentik nyamuk rumahan kalian. Nah, itu predator di sini paling bahaya. Kenapa? Karena kalau jentik nyamuk kebon yang udah gede, dia bisa nyapit-nyapit burayak, bisa dimakanin burayaknya. Itu udah gue cek banyak banget kemarin waktu gue cek di kolam ini. Nah, yang kedua, larva capung. Larva capung itu sebenarnya bukan dari capung yang nelor di sini, bukan, tapi dari nyerok kutu air di alam. Jadi pas gue nyerok di alam kutu air itu kebawa telur-telur larva capung yang keserok. Nah, jadi dia netasnya di sini, jadi dia jadi larva capung. Nah, ini bisa jadi predator burayak usia 4 sampai 2 mingguan. Nah, jadi ini fungsinya itu buat tempat berlindungnya sama buat stabilin air. Jadi biar airnya itu stabil, jadi nggak terlalu dingin. Jadi serap sama daun pisangnya juga. Jadi fungsinya itu ada 2 yang tadi. Yang pertama buat tempat berlindungnya ke burayak, yang kedua untuk stabilin airnya juga bisa. Jadi biar nggak terlalu dingin. Karena kan di sini ada lantai 2. Jadi biar kalau misalnya hujan tiba-tiba, jadi biar dia nggak terlalu dingin. Nah, ini burayak yang usianya 1 minggu Jadi ini burayak yang usia 1 minggu tuh, kalau kalian bisa lihat dia kecil-kecil banget Jadi ini tuh burayaknya kalau kalian bisa lihat ya. Ini kalau kalian lihat ini burayak 1 minggu, makannya di sini kutu air aja. Jadi kutu air itu udah cukup buat makannya dia sampai usia 1 bulan. Nanti kalau udah 1 bulan kalian bisa mix burayak itu sama cacing sutra bisa, ataupun jentik nyamuk halus bisa, ataupun pakai pelet bisa. Tapi di sini full kutu air sampai dia usia gede. Jadi bisa dibilang itu full kutu air Kalaupun pakai jentik nyamuk halus itu kalau misalnya arjen, atau bisa dibilang kalau misalnya kutu airnya itu lagi nggak ada ataupun lagi kosong, baru pakai jentik nyamuk halus ataupun pakai cacing sutra. Tapi kalau ada kutu air itu paling bagus. Nah, burayak yang usia 4 hari sampai 2 mingguan di sini wajib pakai ginian. Jadi biar burayaknya aman dari predator sama airnya itu stabil. Nah, yang kedua, kalau misalnya udah 2 mingguan itu burayak nggak perlu pakai daun pisang. Jadi nanti ini pakai daun ketapang. Jadi biar pH-nya itu stabil. Yang kedua, airnya itu bagus buat burayak. Karena usia 2 minggu itu burayak udah kasar halusnya. Nah,
burayak udah seperti ini ya, tuh udah kasar jatuhnya, jadi udah bisa kita lihat. Jadi biar dia aman, kalau udah 2 minggu itu pakai daun ketapang. Kenapa ini belum dikasih ketapang? Karena ini mau disipon dulu jadi habis disipon dikasih air baru, jadi nanti baru dikasih ketapang, jadi biar airnya juga pH-nya stabil, jadi burayak juga aman Nah, burayak yang udah 4 hari sampai 2 minggu nanti ini akan diangkat daun pisangnya karena kalau udah 2 minggu kasarnya nanti seperti itu. Jadi biar pertumbuhannya itu cepat gede, karena usia 4 hari sampai 2 minggu itu nanti prosesnya itu biar dia aman dari burayak sama dari lainnya juga. Nah, kalau udah 2 minggu seperti ini nanti kita ganti pakai daun ketapang, jadi biar dia prosesnya itu nggak terganggu pertumbuhannya karena kalau seperti ini itu kepadatan tuh, bisa dilihat tuh ya. Jadi ini nanti biar dia prosesnya itu seperti ini nggak terlalu padat, jadi bisa dibilang itu proses pertumbuhannya itu nggak kecentet. Jadi seperti ini aman untuk proses pertumbuhan burayak dari 2 minggu sampai ke 1 bulan. Jadi biar dia aman dari predator sama dari perkembangannya juga bagus sama normal, nggak kecentet seperti ini ya. Jadi ini bisa untuk kalian coba diterapkan kalau misalnya burayaknya itu suka hilang mendadak atau enggak suka banyak yang mati. Jadi ini semoga membantu buat kalian semua. Terima kasih banyak yang udah nonton. Wassalamualaikum. Sukses buat kalian semua.